Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Polisi di Pasaman Barat gelar rekonstruksi kasus pembunuhan. Kantor SAR Mentawai evakuasi kapal nelayan yang mati mesin di tengah laut. Akses 3 nagari di pesisir selatan yang baru diperbaiki putus kembali akibat banjir. Sebuah truk terguling usai mengalami remblong saat melewati penurunan dan tikungan di Nagari Duku Utara, Koto 11 Tarusan, pesisir selatan. Sebelum masuk ke jurang sedalam 10 meter, truk tersebut menabrak sebuah truk lainnya dari arah Padang menuju Painan, sehingga truk ringsek di bagian depan. Truk pengangkut minyak kelapa sawit mentah itu terguling masuk jurang. Sopir truk yang masuk jurang terjepit di bagian ruang kemudi. Warga berupaya mengeluarkannya dengan merusak dashboard truk tersebut menggunakan linggis. 1 jam upaya evakuasi, usaha warga berhasil mengeluarkan sopir dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan truk CVO pengangkut sawit masuk ke dalam jurang saat di tikungan dan mengalami remblong pada pukul 15:30 lebih kurangnya. Pengangkut sawit ini melebar terlalu over sehingga menabrak truk berlawan arah dari arah Kota Padang menuju selatan. Berkat kerjasama masyarakat setempat, sopir berhasil diselamatkan sehingga kecelakaan ini tidak menimbulkan korban jiwa. Sopir yang tak diketahui namanya itu hanya menderita luka ringan. Arset Kusnadi melaporkan dari pesisir selatan. Jajaran kepolisian Polres Pasaman Barat Senin siang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Azman Doni yang ditikam oleh tersangka Hamidi bulan lalu. Rekonstruksi ini dihadiri jaksa dan keluarga korban serta penasehat hukum tersangka. 22 adegan reka ulang diperagakan tersangka, saksi dan korban yang diperankan oleh polisi. Reka ulang diperankan mulai dari tersangka menyiapkan senjata tajam hingga menikam korban. Rekonstruksi dilakukan di Mapolres Pasaman Barat dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Keluarga korban tak kuasa membendung linangan air mata saat menyaksikan rekonstruksi ini. Perkara dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan terhadap korban Azman Doni almarhum yang dilakukan oleh tersangka inisial H. Ini rekonstruksi ini kita laksanakan dengan 22 adegan. Semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik. Merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan yang diperankan oleh tersangka terhadap. Usai rekonstruksi, polisi akan mempersiapkan kelengkapan berkas dan berkoordinasi dengan jaksa agar kasus ini segera dilimpahkan ke pengadilan. Pembunuhan ini terjadi bulan Juni lalu. Pemuda yang bekerja di tempat pencucian motor menikam korbannya karena menyimpan dendam. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Badan SAR Nasional Mentawai Minggu siang mendapat laporan sebuah kapal nelayan yang mati mesin di laut. Mendapat informasi tersebut, tim gabungan pun bergegas menuju lokasi yang dimaksud. Sebuah kapal nelayan dengan nama lambung Berkat Ilahi yang diawaki 2 nelayan ditemukan tengah terombang-ambing. 2 awak kapal bernama Hendro berusia 24 tahun dan Yusrin 51 tahun ditemukan dalam kondisi sehat.
Awalnya, kapal yang hendak mencari ikan pada Rabu pekan lalu itu mengalami mati mesin di tengah laut. Setelah 2 hari mencoba memperbaiki, namun tidak berhasil. Mereka kemudian melaporkan ke Basarnas. Dan dia bertahan untuk memperbaiki beberapa hari, ternyata tidak bisa, dan tidak adanya pertolongan pada saat dia mati mesin, baik kapal-kapal yang lewat tidak ada, sehingga dia melaporkan ke Basarnas. Kita terima informasi tanggal 16 Juli 2023 hari Minggu, yaitu pukul 11.55 waktu Indonesia bagian Barat. Basarnas kemudian menarik kapal sepanjang 10 meter ini ke dermaga Sikakap. Basarnas mengimbau para nelayan yang akan melaut untuk memeriksa kondisi kapal layak jalan atau tidak demi menghindari terjadinya kerusakan di tengah laut. Kasus kerusakan kapal nelayan di Mentawai ini kerap terjadi. Hal ini menjadi pengingat bagi kantor Syah Bandar setempat untuk lebih teliti memeriksa kelaikan sebuah kapal sebelum berlayar. Pasalnya, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, pada pasal 1 ayat 56, salah satu tugas Syah Bandar adalah mengawasi kelayak lautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban. Safatul Ulum melaporkan dari Kepulauan Mentawai. Jalan yang berada di Nagari Rawang, Gunung Malelo Suranti, Kecamatan Sutra, putus sepanjang 6 meter akibat banjir. Putusnya jalan ini terjadi pada Jumat pagi pekan lalu akibat banjir yang melanda kawasan itu. Hingga Senin siang, jalur yang menghubungkan 3 nagari itu masih belum bisa dilewati. Pengendara terpaksa putar arah. Jalan ini menjadi akses penghubung warga Rawang Gunung Malelo Suranti, Nagari Tarata, dan Koto Tarata menuju ladang. Keberadaannya sangat penting bagi warga untuk membawa hasil ladangnya. 4 bulan lalu, jalan ini baru diperbaiki, kini sudah ambruk. Rencananya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan membangun jembatan permanen. Kira-kira nanti kita akan berkoordinasi dengan BPBD karena ada video yang dikirim oleh masyarakat bahwasanya begitu tingginya debit air sehingga mengakibatkan plandeker ini rubuh. Jadi kalau nanti BPBD bisa membantu karena ini bencana alam, kita akan berkoordinasi dengan pihak BPBD. Mungkin kalau kita hitung lagi secara teknis apakah bisa kita memakai box cover atau memang diharuskan dengan memakai jembatan. Warga berharap agar jalan yang menghubungkan 3 nagari ini segera diperbaiki. Pasalnya, tanpa jalan ini, warga harus memutar jauh untuk sampai ke ladangnya. Ya, kalau kami masyarakat tentu bukan tak lain tentu ingin diperbaiki kami itu. Tidak ada jalan yang lain. Pak caranya kami dari peladang-peladang dan itu sebagai perkebunan yang ada kan bisa berjalan antara Tarata, Rawang Gunung Malelo kami itu. Selain memutus jalan, banjir Jumat pekan lalu itu juga merendam sawah dan rumah-rumah. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.